forum ini kemarin itu orang ini mendengar dari publik, dari masyarakat yang diundang masukan-masukan apa terhadap pembangunan Sangihe ini dan dengan DP latar belakang profesi. Mungkin Pak Hendrik sebagai pengusaha melihat, atau sebagai pengusaha hasil bumi mungkin pernah pengusaha ini apa lagi yang ke depan untuk sampai dengan 5 tahun itu, dengan jangka waktu 5 tahun ini kira-kira program apa yang mungkin ada di benak pikiran. Kira-kira ada apa saja dilihat, ada persoalan apa, ada masalah apa? Salah satunya penataan kota, jadi itu kan kota ini pusat kota ini itu irigasi diperbaiki oleh sekarang irigasi lagi itu baru terkena baru sampah kesampahan ya dari mana olah tembak kasusnya masih dapat ada yang biar Sama kan? Dari segi usaha dan dari usaha apa kira-kira ada? area baru area penggunaan Distribusi barang. iya sampai itu Oh gitu kan. Berarti jaringan bisnis kan? Berarti pengembangan jaringan bisnis kan? Oke, jadi kemudian kita sudah wawancara dengan tim dari pabrik Panda bersama dengan Pak Hendrik juga memastikan pada sore hari ini bagian daripada kita melakukan komunikasi supaya bisa mendapatkan masukan-masukan yang dalam forum konsultasi publik kemarin yang tidak diundang karena keterbatasan. Sekarang kita melakukan inovasi untuk kita turun langsung. Ini Pak Hendrik tampil dalam hal ini. Oke. Dalam perubahan itu memang persoalan paling ini persoalan yang belum kali bukan mampu tapi tidak mampu karena pendapatannya kecil. Pendapatan kecil. Kami sebenarnya memohon kiranya Bapak bisa masukkan ke pemerintah yang ada BPJS tenaga kerja itu. Oh sekarang BPJS ketenagakerjaan sudah ada kan? Dia enggak karena Oh, jadi nggak sudah berketua. karena Pemda sudah boleh mustol untuk BPJS. Jadi bulan Oktober lalu melalui dinas tenaga kerja sudah mengimbau kepada kami bahwa Pemda harus. Itu yang paling sebab kalau untuk setoran karena pendapatan kita kan kecil. Dalam kegiatan kapal Nusantara itu 1 bulan 1 kapal besar. Ya. Di sementara 3 seksi pelaksana ini adalah 3 seksi besar. Oke. Jadi berurutan berarti ada 1 seksi itu nanti dapat kerja 3 bulan ke depan. Jadi ada jeda itu. Iya, ada jeda. Karena sifatnya rolling. Berapa jumlah yang terdata di buruh di TKB? 600. Berapa? 600 tepat atau 600 sekian? 600. Oh 600 kan? Oh. Itu termasuk yang apa DP nama? Bagasi itu dia? Bagasi itu ya. Oh Bagasi ini? Oh iya. Oh boleh. Itu buruh TKBN itu kan? Iya. Jadi cuma persoalan itu lah kan? Iya. Oke. Itu dari sisi TKBM kan? Kalau kira-kira boleh nggak? Ini ada nggak pikiran ini Sangihe dari TKBM ini paling bagus mau bikin apa itu? Ada permasalahan apa selain dari TKBM yang boleh dapat dilihat dari teman-teman ini di TKBM untuk pembangunan Sangihe dan secara keseluruhan? Mungkin kalau ada kira-kira ada masukan selain dari secara itu kan institusi dan teman-teman di TKBM kan? Kira-kira misalnya contoh, Pak ada permasalahan soal apa development kesejahteraan kah dan lain sebagainya, soal pembangunan, kira-kira ada yang boleh? Yang sudah jelas sampai ke semua
saya juga sekretaris KBM. Mungkinan yang paling sangat kami butuhkan adalah kenaikan upah. Karena selama ini upah itu kurang lebih sudah 10 tahun tidak pernah berubah. 10 tahun tidak pernah berubah upah. Wah. Ya, kalau upah tol baru-baru sudah kalau bila naik ya ada. Itu yang menetapkan upah dari mana? Itu kan BBM, BBM, JKT. PBM, JKT, oh itu ya. TKBM dengan pengusaha. Pengusaha kan? Baru mungkin ada bantuan-bantuan yang selama ini belum pernah ada sentuhan dari pemerintah daerah. Belum ada bantuan tersentuh. Contoh apa yang Contohnya kalau kita butuh dan harus sebagai identitas karena apalagi sekarang sudah diatur undang-undang bahwa selama orang bekerja yang harus ada identitas. uniform ada DPR. Apa juga ada yang di apa kan? Iya. Oke. Ya, lagi. Ada lagi yang Kemudian perputaran ini kan jadi apalagi dia stabilisasi juga kan efisiensi anggaran kan semua naik Iya. potong. Jadi kelihatan di sini perekonomian masyarakat mengurusnya untuk menambah income daripada masyarakat terutama KBM dan bagasi itu. Kalau bisa pemerintah daerah punya lobby karena biasanya kan kalau kontainer datang itu kan itu hanya itu saja, feedbacknya itu kurang. Ya harus misalnya untuk datang dan ya datang saja. berisi. Jadi ada usaha pemerintah bagaimana misalnya ada pengusaha-pengusaha yang untuk sumber daya alam kita yang bisa dijual ke sana. Memang orang di sini kan tuh menghadapi tantangan kondisi keuangan tuh. Iya. Iya. Tapi yang nanti paling Pak Bupati akan mau berusaha dengan gitu. Iya. Sehingga tahun hari ini ketika orang berbicara begini Pak, kita kan di Bapelih Bank. Nah, ini dalam proses orang sementara mempenyusunan DP nama rencana pembangunan jangka menengah. Jadi 5 tahun ke depan. Baru kemudian dalam proses penyusunan rencana jangka tahunannya ini untuk 2026. Sehingga kita ini mencoba turun begini-begini supaya ini baca cerita kan. Sementara kalau tuang-tuang ini undang di forum, pasti dia segan mau baca cerita dalam ini ya. Begitu. Kalau mau begini kan ini Pak Mefrik begini kok, ini orang di sini pertama sekarang Bupati terpilih kan baru ini nanti. Nah dalam perencanaan orang di sini ada DP nama rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun. Kemudian nantinya itu di breakdown di dalam rencana kerja pemerintah daerah itu setiap tahun untuk penyusunan 2026. Nah orang dalam hal ini ingin mendapatkan masukan-masukan kira-kira dari pihak UPP sini kan, UPP perubahan tahun kan, tahunnya kira-kira menurut Pak Menteri apa sih yang pemerintah daerah ada permasalahan apa, kemudian apa kira-kira DP yang harusnya dibuat dan lain sebagainya. Dari sisi orang sendiri sebenarnya bukan permasalahan tapi orang butuh dukungan. Butuh dukungan, bukan permasalahan tapi butuh dukungan ya. Yang pertama yang sempat viral beberapa hari dulu bukan dari kasus masyarakat dulu Ya. yang masalah BBM. Oh soal BBM. Yang pertama masalah BBM itu semestinya itu di luar tanggung jawabnya orang. Oh ya. Di luar tanggung jawabnya orang karena untuk supply BBM itu tanggung jawab instansi lain. Oh. Nah yang orang butuhkan itu bagaimana orang mau bersinergi dengan baik itu dengan Pemda maupun dengan pihak lain untuk supply ke pulau-pulau ini. Oh. Jadi dari jasa bandar memang ada aturan internasional melarang untuk pemuatan BBM itu Di atas kapal. di atas kapal ada di larangan. Tapi
dari Pelabuhan Tahuna mengizinkan itu, membantu itu ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Laut untuk memuat BBM asalkan Ya. itu ada kapal khusus. Oh. Kapal khusus yang beberapa tahun lalu kalau tidak salah ingat pernah dilakukan oleh Pemda. Oh, yang Pakai sandar kapal rumah. Pemda. Sandar rumah Iya. itu benar. Itu orang kasih izin itu untuk muat BBM. Nah, jadi kalau dia kapal tidak ada penumpangnya, hanya BBM dan ABK, Itu boleh. itu boleh. Oh. Orang kasih izinkan. Itu yang pertama, masalah BBM. Kemudian yang kedua, masalah ayam. Oh, peternak, transportasi Iya. ayam ini. Kita tidak pusing dia dari Marore keluar ataupun dari Pelabuhan Tahuna ke Manado. Tapi yang pasti jangan sampai masyarakat mengira double cost. Jadi double cost di sini dalam arti kena restribusi yang dikeluarkan dari pelabuhan. Nah, jadi saya diketahui juga orang diketahui menagih PNBP untuk barang jenis apapun termasuk binatang. Iya. Tapi yang disangka double cost itu dengan sertifikat karantinanya. Karantinanya Jadi untuk diketahui sertifikat karantina itu tersendiri. dikeluarkan oleh instansi lain. Karantina. Ya. Jadi bukan Toran. Iya. Nah, itu yang viral beberapa hari ini. Oh, oke, oke. Nah, kemudian berikutnya untuk kapal perintis. Ya. Untuk kapal perintis itu untuk yang di Sangir sekarang ada 3 Ya. dengan pembagian trayek itu 1 dikelola Pelni, Ya. 1 dikelola Swasta. Bitung, Oh, Bitung ya. swasta Bitung, Ah. 1 dikelola swasta Tahuna. Oh. Yang swasta Bitung trayek dari Bitung seluruh Siau termasuk para Kalama kalau kita Oh, nggak salah. itu sabuk berapa itu? KM Laksamana John. Oh, Laksamana John Lee. Yang warna biru itu kan? Oh, lain. Nah, Yang biru itu parkir Iya. seluruh itu. Nah. Pokoknya itu yang KM Laksana John Lee yang pernah juga datang bawa di sini waktu dorang ada parade Politeknik Kamuran. Oh, oke, oke, oke. Baru? Kemudian Sabuk 95 itu yang cuma khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe full. Oh, jadi Bitung, Tapi- Sangihe. Enggak, Bitung cuma sewaktu-waktu cuma insidental. Jadi Tahuna, Marore, PP selalu begitu. Oh, yang sabuk 95 ini. Tahuna, Marore, Kawio, Kabloso dan Oh, berarti Wilayah DP utara. pusatnya di Tahuna kan? Pusatnya di Tahuna Oke, oke. tanpa tatoare. Tanpa tato areng. Ya, tanpa tatoare. Siapa dia nyana tato areng? Nanti orang pelan-pelan. Oh, akan pelan-pelan. Ya, Oke. enggak baca maksudnya DP cerita nanti ke situ. Oke, 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 siap. Baru yang Sabuk 109 itu wilayah bagian utara. Baru dia ke sampai di Ngalipaeng sampai ke Bitung. Oh. Ya, jadi bagian utara Sangir langsung ke Bitung. Nah, untuk penetapan trayeknya itu dilakukan bersama. Jadi jangan masyarakat sekarang berpikir bahwa itu dilakukan oleh Toran. Oke, Enggak, oke. tapi itu sebenarnya juga di dalamnya Pemda dengan Pemprov. Nah, Pemda di sini termasuk dengan Bapeda, Iya. Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Badan Pengelolaan Perbatasan, Batasan ya. Dinas Kesehatan, pokoknya yang terkait lainnya Dinas Perdagangan. Perdagangan, iya. Cuma permasalahan sekarang yang hadir 3 tahun terakhir
itu hanya badan perbatasan dengan dinas perhubungan. Nah, dan mereka menyepakati trayek yang ada. Padahal Bapeda atau Bapelitbang sekarang itu ada di dalam tim itu harusnya. Diundang. Oh, diundang. Terundang. Oh, Nah, tapi yang pernah hadir. tidak pernah hadir. Nah, Oke, tidak oke, pernah oke. hadir. Nah, demikian juga dengan provinsi. Tapi Bapeda provinsi hadir. Tapi Hadir. kalau Bapeda provinsi mencakup skop provinsi. Oh, iya, Jadi iya, kita iya. cuma Ya. informasi yang kabupaten saja. Jadi untuk trayek 2025 sudah ditetapkan seperti yang tadi kita kasih informasi. Iya, iya, iya. Tapi bukan berarti itu bersifat tetap. Iya. Jadi itu bersifat Fleksibel lah. linier. Oh, linier. Linier dalam arti itu sudah ditetapkan. Iya. Tetapi seandainya ada kebutuhan insidentil, Oh. itu bisa melakukan deviasi. Oke, oke, oke. Tetapi deviasinya itu sesuai peruntukan. Peruntukan itu dalam arti kalau membutuhkan yang trayek Bitung, itu berarti menyuratnya ke Bitung dengan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut. Iya. Kalau yang membutuhkan Pelni, menyurat ke Pelni sama Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut. Oke. Yang kalau membutuhkan yang 109 Iya. itu kita penanggulangannya kita Oh, langsung. di sini ya. Kebetulan kita sendiri dari penanggulangan. Berarti Pak Perfik minta izin memotong. Jadi kalau misalnya yang di luar dari jalur itu, Di luar jalur misalnya itu, contoh ada kekeringan di anu, orang mau suplai misalnya, air. saat misalnya hari ini juga Iya. orang cuma mau tujuan Tahuna Marore tanpa singgah pelabuhan lain, itu bisa kalau memang ada kekurangan air di Marore. Oke, begitu. Tapi ada persyaratannya juga. Iya, harus di Jangan juga hari ini keperluan, hari ini juga DP surat baru sampai. sampai oh Kebanyakan orang seperti Iya. itu. Jadi kita tidak mempersalahkan sama itu, cuma orang berpikir DP masa depan nanti. Iya, iya. Jadi orang rubah DP mekanisme ketika itu diperlukan. Jangan satu hari ini diperlukan Minimal 3 hari lah. Minimal 3 hari. Karena apa? Kita perlu itu pertama kita harus buat dulu surat izin penetapan trayek. Trayek. Oh, Ini ada aturan kapal itu harus ditetapkan di pola trayek. iya. Jadi kita harus melakukan penetapan trayek dulu dari Direktorat Lala, kemudian yang dikeluarkan dari kantor pelabuhan sini, tapi harus dari Direktorat Lala. Sesuatu yang diperlukan, kalau ada kapal perintis 2, bisa dilakukan deviasi atau Pelni juga orang boleh sama-sama, nanti kita bantu juga. Orang kita juga ada satu unit kapal kelas 3, yaitu satu unit kapal kelas 3 boleh sekitar 40 orang lah, baru 30 orang. Baru ada satu unit kapal kelas 5. Jadi sebenarnya mobilisasi Pak Bupati kalau mau kemana-mana boleh bermohon sebenarnya kan pakai kapal itu kan? Bisa. Oh, oke. Sebenarnya bisa, tinggal pengaturan kalau BBM, kalau kapal patroli BBM dari Pemda, ya. Personilnya dari itu. Dari Anggota dari itu. Siap. seperti yang lalu waktu Dalam rangka orang mau suka cari informasi kira-kira ada masukan apa tentang Sangihe. Itu salah satu. Walaupun itu kita bilang kok memang itu waktu pemerintahan lalu kan ya mungkin dia salah kaji, mungkin soal ya. Cuma ekonomi ini kan sama dengan orang ini lupa orang itu untuk mau apa itu siapa mau sangka. Kalau mau pakai prediksi 100% ini kan otak sudah agak susah. Itu yang di setengah mati no? Kepala lalu kan pinjaman besar, bisa kurang ini dia. Sedangkan daya beli masyarakat kurang sekali. Itu dampak lagi apa? Nah, kalau mau kasih peningkatan tadi kan, jadi kunci begini. Itu perhubungan. Nah, betul sekarang kita lihat mulai taruh-taruh itu apa itu LAJR dan Marka jalan. itu marka bukan bicara marka jalan itu parkir kan dari situ boleh dapat. Ini kan
banyak kali orang cuma lebih suka parkir, saya bilang bukan perhubungan. Orang cuma mau jaga di sana, mau cari itu apa itu PAD. PAD mau jaga di sini yang lain sudah tahu oh kita mau parkir, kalau mau bayar parkir lebih bayar di sini. Tapi nyara tahu kan Yang pas di muka Gilead ini kan. kurang di sini orang mau parkir, jadi kan petugas tidak ada di sini. Ini so bagus tadi pasar so ada toh, pasar baru mulai pak di mall ya bukan mall di apa pasar Sulayan berapa itu macam-macam so ada. Nah, itu masih bagus kan sekarang. Tapi kalau boleh kan itu dia salah satu no? Parkir lagi salah satu itu kan boleh dapat biar sedikit kan itu. Tapi memang mau membeli katanya beli susah. Kita sekarang susah. Ini boleh mau itu dia mau baju ini. Nah, pertama ada saing terlalu banyak jual baru beli kan kurang. Lebih sekarang kalau orang berpikir apa itu, emang ini pegawai. Kalau pegawai sudah harap. Bukan kita mau bilang itu kan karena banyak pegawai kan coba pikir itu. Kita apa lewat itu kita pikir kerja ini kita boleh tambahan penghasilan. Sama musangka kan pokok. Karena memang semua kan setengah mati. Kita lah dibilang memang kalau apa PAD apa itu air semua itu boleh orang bisa bagus tapi dia tidak mutu kan mesti jaga lagi air kualitas. Kalau sampah dan persampahan bagaimana? Sampah dia boleh juga mana kan besar. Baru begini itu kita kan waktu masih liburan di Jogja bukan kesulitan ini sekali perdanya nanya maksudnya kan toko-toko elektronik DP itu apa terlalu tinggi DP itu mau bayar sampah distribusi baru yang di pasar-pasar itu kurang sebenarnya rumah makan itu paling perlu karena paling banyak buang-buang itu Produksi sampah. Harusnya dibahagi begitu kan? Iya. Kalau di Perda Pak berdasarkan luas bangunan. Rasa iya juga. Produksi sampah kan. Maksudnya di samping luas bangunan, dia juga di tempat-tempat yang itu ya. Sekarang di RPJMD. Kemudian untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2026. Nah, metode yang orang gunakan, orang ini Pak baru selesai dari pengusaha-pengusaha. Iya. Supaya orang bisa menggali. Agak berbeda kan Pak kalau misalnya di forum ini kan terbatas. Iya. Terbatas waktu dan apa semua tuh. Makanya kita mengambil satu inisiatif, lebih orang turun. Sebagai bagian daripada orang supaya orang tidak lupa. Kemudian nanti yang kedua, ini kan nanti semua yang orang lakukan ini orang akan sampaikan ke DPRD bahwa orang lakukan bertemu dengan ini, kemudian evidennya ada dalam hal ini. Bukan cuma sampai Bupati dia bilang kan no pit sama dengan hoax. Ini bagian daripada ketika orang nantinya kan ada evaluasi di Manado dan Jakarta, bahwa orang ada menempuh juga di samping bertemu di dalam forum. Tapi orang ada lakukan langkah-langkah. Betul. Orang sampai ke buru bagasi tadi baru selesai. Buru bagasi, buru TKBM. Dan ternyata artinya bukan orang S1, S2, S3 dengan cuma lulusan SMA mungkin kalau tidak salah SMP. Tapi orang bisa mengeksplor apa yang ada di dalam pikiran orang. Kemarin Pak Kaban orang sempat kerjasama dengan baru mau di Gemis. Ya. Jadi Gemis lewat orang Bekasi kan. Nah, jadi kita lihat supaya mau menambah pendapatan gereja. Jadi kan di pulau-pulau itu kan ada gereja. Ya. Pak Kaban. Jadi orang bukakan agen 46 atau bank BNI kan tapi dikelola oleh nasabah. Nah, jadi nasabah itu akan dapat fee dari situ. Tapi nasabah ini tolong ganti dengan gereja saja.
Jadi gereja itu di dalam gereja mungkin di pastori atau apa ada agen 46. Jadi masyarakat di kepulauan, pastor, membayar PLN, membayar angsuran, transfer apa semua di gereja. Nanti di setiap transaksi gereja bebas menagihkan fee berapa. Misalnya contoh Pak Kaban, kalau orang ke bank pakai perahu 50.000, gereja charge 25.000 setiap transaksi. Oh, supaya kan orang menghemat biaya kapal, menghemat biaya menginap, makan dan lain-lain. Nah itu Pak Kaban kalau dihitung gitu, 1 bulan kok cuma mencari 5 juta per gereja. Setiap pulau ada satu-satu, yang penting kok ada signal. Ya. Nah kebetulan orang Penasaba juga si Sakai, orang kan sudah pasang tiang. Ya. Jadi sebenarnya kita bilang akses ke situ terbuka lebar sekarang. Nah, cuma memang permodalannya. Orang bilang putar gitu dana gereja. Jadi ketika misalnya, karena begini Pak Kaban, kan kalau di sini kita masyarakat di pulau, buat store toh, di agen 46 di gereja, kirim akan berapa anak di Jogja 500.000. Kita kasih itu dua itu naik. Gereja pesaldo di BNI akan tak kurang 500.000 karena gereja mau tembak ke Jogja. Nanti kalau sudah kumpul banyak di PKS bisa 1 bulan, gereja datang sendiri kan, gereja kan sudah biaya toh, karena dari fee aja orang 1 minggu atau 2 minggu dia datang ke Tahuna untuk store, untuk top up DP saldo ini. Ya. Nanti di situ DP fee dari BNI. Berarti Pak, demikian BUMDes. Nah, ini sebenarnya Karena ada dana desa. Iya toh? Dana desa Pak, itu diisi dana desa berdasarkan ke PP yang terakhir itu yang untuk 2025. Itu paling terendah di Kabupaten Sangihe 1 tahun 600 juta. sama ini. Toh? Bayangkan kalau satu desa dia ambil saja untuk kayak tadi untuk itu. Nggak usah jauh-jauh DP modal 10 juta saja untuk dia mau. Berarti kan tadi dengan pernyataan dalam 1 bulan kalau dapat 5 juta, Dengan dikebatin Pak Toran kemarin, orang bilang begini. Kenapa kita mulai dari gereja? Karena Pak Toran itu agen itu kan ada yang bernama super agen. oh semua aja. Super agen ini membawahi agen-agen. Ya. Misalnya super agen ini gemis, kan? Ya. Di sinode. Ya. Nanti super agen ini ada dapat fee juga kan loh dari transaksi kan? Ya. Jadi kalau misalnya orang P di kepulauan ada 20 gereja, kon 20 ini melakukan transaksi, selain itu gereja-gereja sok pungut dari nasabah di sana, otomatis si super agen ini dari 20 ini juga dapat fee lagi. Jadi berkali-kali lipat dari fee. Pak Kasab, ini kebetulan kita sudah panjang sekali tadi pemikiran. Iya. Bagaimana kalau nanti kita mau lapor ke Pak Bupati? Iya. Mungkin PLD kumpul BUMDes yang ada, Pak Kasab sosialisasi tentang ini. Boleh, boleh. Cuma memang Pak Kawan sama dengan orang P aturan itu memang nggak bisa badan usaha ya kalau agen ya. Oh, dan atau bisa kalau desa. Boleh Pak. Jadi DP modal kemarin koordinasi dengan kalau satu desa itu so ada DP BUMDes, bentuk DP Bisa. BUMDes, itu loh yang kan 20% dari total dana desa yang boleh dikelola BUMDes Pak. Jadi Si agen PIJ Iya, bisa. boleh, boleh. Oh sudah, cocok berarti. Itu maksudnya. Kita yakin cocok Pak, karena pemerintah dalam berbagai kesempatan dengan berbagai program kan BUMDes itu jadi segala-galanya Pak. Iya, berarti cocok Pak Kawan. Iya. Apalagi khususnya desa-desa yang akses ke bank jauh. Iya. Kalau sudah masih di Mamani itu yang masih dekat. Kalau di Peta juga. Cuma mungkin kayak kemarin di Bebasan lah, baru di Lapango. Yang notabene orang akses ke ATM aja Pak Kawan agak susah. Baru di pulau-pulau. Batu Dera. Iya. Batu Dera kan jalannya cukup bagus tuh Pak. Iya, baru di Kalipaeng, contoh yang begitu. Siap. Itu dulu apa sudah program ini. Iya, karena itu memang sebenarnya agen ini kok memang dikhususkan untuk rural area begitu, Pak Kaban. Daerah-daerah yang memang ada signal tapi tidak ada sarana-prasarana perbankan. Baru kan sumber daya manusia kan untuk bekerja di situ kan, taruhlah minimal 3 orang untuk. Kalau dia rata-rata 30 dengan 162 kampung, satu masing-masing BUMDes misalnya. Kalau dia kali 3, berarti tersiap tenaga kerja. Betul, Pak Kaban. Iya. Artinya itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Ya. Pendapatan. Karena contoh di Binabas kemarin yang orang sempat hitung ya. Kalau di gereja itu bisa terapkan itu, orang kan ke ATM terdekat aja mesti bayar ojek 20.000. Pulang pergi kan kurang lebih 40. Sudah jelas setiap transaksi itu orang kenakan 20.000.
100 orang yang bertransaksi harian Pak Kabar, itu kurang lebih 2 juta. 2 juta. Di luar VBNI. VBNI yang mungkin sekitar, ya kalau dapat 2,5 juta atau 2 juta. Baca, boleh kita mau kolaborasi ini supaya bagus. Iya, iya. Jadi misalnya kan gereja, Iya. nah, dia pertama harus memiliki modal berapa? Boleh 5 juta. Sebenarnya sih relatif ya. Iya. Nah, anggap dia kalau misalnya 5 juta untuk itu kan, cara menghitungnya ini. Iya. Ketika dia ada 5 juta, dia kan menjadi agent daripada BNI. BNI. Dalam hal ini. Nah, ketika misalnya 5 juta ini dalam 1 bulan ada sekitar 20 orang bertransaksi dengan nilai total 4 juta misalnya. Iya. Dengan nilai transaksi. Iya. Itu cara menghitung fee-nya untuk dia seperti apa itu? Itu Pak, sebenarnya fee itu Pak Kabar ada macam-macam. Jadi misalnya contoh, pembelian token listrik ada DP fee. Oke. Oh, Baru pembayaran PDAM contoh kalau misalnya Sodisa ada DP fee. Atau misalnya paket data. paket jasa, pulsa, kemudian angsur finance, kemudian transfer, kemudian nabung bisa juga Pak Kabar. Jadi sebenarnya modal yang diperlukan oleh seorang agensi atau badan usaha yang mengelola Pertamina ini adalah dana yang dibutuhkan untuk mengganti dana tunai yang sudah diserah. Nah mungkin kan Pak Kabar investor kita tuh 10 juta. Iya. Terus Pak kita rekening di BNI agen 0. Iya. Terus kita mau store Pak Kaban sebagai bukti menabung, kita kan mesti setuju Pak, so masuk Pak Kaban ke rekening jadi 10 juta. Walaupun 10 juta kita sudah tunai. Cuma kan mesti mau kalau di pulau kan Pak Kaban mesti tunggu waktu tertentu. Iya. Tapi kalau dia punya mungkin 10-20 juta di rekening atau kalau BUMDes boleh dari 50 juta. Iya. Misalnya dia ke anak di Jogja butuh 10 juta. Aduh, bagaimana ini? Dia langsung store di agen 46. Jadi agen 46 ke rekening langsung tak kurang 10 juta. Iya. Karena sudah transfer. Transfer. Tapi dia betul naik, kapan sudah Pegang. Oh. Nanti tunggu waktu untuk mau ke tahunan. Iya. Bahwa sudah bisa mau store ulang di rekening penampungan. Satu contoh yang sederhana. Di sini kalau mau lihat dari sektor, Pak Kabar, 56% perdagangan, 20% pertanian, 20% perikanan. Nah, kalau perdagangan otomatis kan itu diserap gara-gara PNS dan lain-lain, toh karena orang terima gaji, beli, otomatis perdagangan meningkat. Tapi kalau sektor perikanan dan pertanian, contoh pertanian, kopra, pohon itu bisa menghasilkan 15 butir. Siapa itu tenaga ahli dari Sri Lanka sana atau dari Filipina? Bayar 100 juta, 2 orang datang kemari, baking ini jadi 30 per pohon. Tidak usah mau investasi mahal-mahal, cuma ambil ini ahli, suruh dia kasih penyembuhan, tinggal di sini barang 6 bulan. Pokoknya semua kelapa di tahun ini harus satu pohon 30 butir setiap hari. 15 naikkan jadi 30. Begitu juta bilang. Itu akan kelihatan dari signifikan. Karena Vietnam yang apa kan lagi booming dulu teknologi. Baru yang kedua perikanan. Misalnya contoh Pak Kabar, perikanan bisa bawa ke Bitung karena tidak ada cold storage. Baking cold storage di sini, baking pabrik pengolahan kirim langsung ke Filipina. Jadi tidak usah mau pikirkan belum sih mau buka usaha baru. Dan pokoknya yang ada di Pak Kabar itu yang dilipat gandakan. Itu kita bilang. Para wisata mau datang, kamu pakai apa kemarin? Yang kedua, para wisata mau datang, contoh jalan-jalan masih belum memadai, penerangan jalan masih belum memadai, kemudian belum ada toilet-toilet umum yang memadai, kemudian moda transportasi umum juga belum maksimal. Jadi sebenarnya kalau para wisata, tanpa-tanpa yang ada itu cukup dipromosikan kembali, tapi tidak usah investasi terlalu. Baik itu penerangan jalan, kemudian toilet umum, kemudian moda transportasi distandarisasi, kemudian moda transportasi misalnya pesawat itu kalau boleh ditingkatkan jadi 1 minggu mungkin 3 kali. Itu dulu dengan tadi bilang sarana-prasarana perikanan dengan bagaimana mau meningkatkan kapasitas produksi. Itu dulu bisa 1 tahun ini.